Saudara, hanya di dalam nama Yesus Kristuslah kita boleh menemukan kasih yang sejati. Kasih yang menerima kita apa adanya. Kasih yang berkorban, mengampuni, dan menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu mari kita datang menyembah Dia. Sebab Dia adalah Allah yang layak kita tinggikan dan muliakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami akan bersekutu dengan kebenaran. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, renungan sabda hari ini sudah sampai di Mazmur pasal yang ke-81. Mari kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita membaca dari Mazmur pasal yang ke-81 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Ayat ini merupakan perjanjian Allah dengan umatnya, di mana Allah adalah satu-satunya sumber berkat bagi kebutuhan hidup kita, dan Dia tidak pernah kehabisan stok berkat untuk memberkati kita. Bahkan dikatakan bahwa Allah memberikan makanan gandum yang terbaik. Ini berbicara tentang kualitas makanan nomor 1, bukan KW. Artinya ketika Tuhan memberikan, betul-betul Tuhan memberikan
yang paling utama di dalam hidup kita yang percaya kepadanya. Bahkan dikatakan, madu dari gunung batu aku mengenyangkannya. Yang membuat kita mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Ini adalah berkat-berkat Tuhan. Ketika kita menyadari kebenaran ini, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita? Kalau Allah sudah menetapkan bagiannya, Allah sudah menyediakan stok berkat yang terbaik untuk kita. Pertanyaannya, bagian kita untuk Allah apa? Maka kita mempelajari dari pengalaman orang Israel atau umat Tuhan. Dan biarlah ini menjadi satu kritikan untuk kita, supaya betul-betul kita menghargai kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dari Mazmur pasal yang ke-81 ayat yang ke-12. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Ini merupakan berita tentang kegagalan umat Tuhan. Mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Artinya tidak taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Bahkan dikatakan mereka tidak suka kepada Tuhan. Nah, ini parah. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang ke-17, Tuhan memberikan yang terbaik bagi umat yang dikatakan di ayat yang ke-12 ini, yang tidak dengar-dengaran pada suara Tuhan, yang tidak taat kepada perintah Tuhan, yang tidak suka kepada Tuhan. Ini sebetulnya memberikan satu pemahaman kepada kita. Jangan kita berlaku seperti ini, tetapi melainkan marilah kita taat mendengar, melakukan perintah-perintahnya. Dan semakin cinta Tuhan. Kalau umat Tuhan saja di dalam kegagalan mereka, karena Allah adalah setia adanya, Dia tetap memberkati umatnya. Apalagi bagi kita yang menyadari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan berbalik dari dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita memperbaiki hidup atau menata hidup kita untuk cinta Tuhan, taat melakukan perintah-perintahnya. Maka saya percaya ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tentunya yang terbaik. Jangan melupakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Syukurilah semua yang kita nikmati dari Tuhan. Dan marilah kita juga menjadi berkat bagi semua orang ketika Tuhan mempercayakan kita dengan berkat-berkat-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh mendorong iman kami, untuk kami selalu mensyukuri akan kebaikan-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang memberikan yang terbaik, bahkan memuaskan, mengenyangkan kami dengan kebaikan-kebaikan. Kami mensyukuri semuanya, dan kami rindu juga menjadi saluran berkat bagi semua orang dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.